Pemirsa, di informasi yang pertama dalam Hot News pada hari ini, Amerika Serikat menyiapkan senjata baru untuk menghambat perkembangan bisnis teknologi di China. Pemerintahan Presiden Joe Biden dikabarkan menyiapkan aturan untuk membatasi investasi perusahaan Amerika Serikat di sektor kecerdasan buatan di China. Reuters melaporkan aturan pembatasan investasi ini dirancang dengan alasan melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Aturan tersebut telah diajukan oleh Departemen Keuangan sejak Juni dan akan mulai berlaku 2 Januari 2025. Unit baru di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat, Office of Global Transaction, akan bertindak sebagai pengawas. Pemerintah Amerika Serikat akan membatasi investasi di China di 3 sektor, yaitu semikonduktor dan mikroelektronik, teknologi informasi kuantum, dan sistem AI. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan ketiga teknologi tersebut adalah kunci ke pengembangan generasi terbaru aplikasi militer, keamanan cyber, dan pengawasan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arsip Nasional Republik Indonesia mengungkap bahwa program serupa makan bergizi gratis pernah dilaksanakan di zaman penjajahan Belanda. Hal tersebut terungkap melalui salah satu arsip yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Pelaksana tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, mengatakan karena adanya peristiwa busung lapar, pemerintah kolonial Belanda membagikan makanan dan susu secara gratis. Makanan gratis diberikan khusus untuk daerah-daerah dengan kasus busung lapar yang parah. Imam berharap arsip mengenai program makan bergizi zaman Belanda itu dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Sebab menurutnya studi arsip bisa menghemat anggaran negara karena para pejabat tak perlu melakukan studi banding ke luar negeri. Kita ke informasi selanjutnya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan rekayasa jual beli emas dan pencucian uang yang melibatkan Crazy Rich Surabaya Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat 28 Oktober 2024. Dalam persidangan kali ini, saksi Sri Agung Nugroho yang merupakan seorang guru ngaji mengungkapkan namanya dicatut Budi Said dalam transaksi pembelian emas antam. Sri Agung yang namanya tertera dalam transaksi jual beli emas dengan Budi Said menegaskan tidak pernah terlibat dalam transaksi tersebut dan bahkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa. Dalam kesaksiannya, Sri Agung menjelaskan dirinya tidak memiliki emas antam dan tidak pernah memberikan nomor pokok wajib pajak kepada pihak lain. Sri Agung juga menyebutkan selama ini dia hanya bekerja sebagai guru ngaji dan tidak pernah melaporkan pajak terkait transaksi emas apapun. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita kali ini. Pentagon dan NATO mengonfirmasi kehadiran 10.000 pasukan Korea Utara di Rusia untuk berlatih dan bertempur di Ukraina dalam beberapa pekan mendatang. Pengiriman tentara ini dinilai oleh para pemimpin Barat akan memperkuat konflik yang hampir mencapai tahun ketiga serta mengganggu stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Beberapa prajurit Korea Utara dilaporkan sudah berada dekat dengan perbatasan Ukraina dan diperkirakan menuju ke wilayah perbatasan Kursk, tempat pasukan Rusia berjuang mengatasi serangan balik Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengonfirmasi laporan intelijen Ukraina yang menyebutkan bahwa sebagian unit militer Korea Utara sudah berada di wilayah Kursk. Penambahan ribuan tentara Korea Utara ini akan menambah tekanan bagi angkatan bersenjata Ukraina yang sudah kelelahan serta meningkatkan ketegangan geopolitik di semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik termasuk Jepang dan Australia. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutip laporan intelijen menyebutkan bahwa pasukan Korea Utara kemungkinan akan berada di medan perang dalam beberapa hari ke depan.